Tidak sedikit orang percaya datang ke gereja justru membawa begitu banyak daftar permohonan dan permintaan kepada Tuhan, supaya keinginannya dipenuhi. Bahkan tidak sedikit mereka datang dengan harapan mungkin pengen punya rumah, alamatnya di mana, luasnya berapa. Kan itu yang kita terima selama ini. Kita diajarkan untuk belajar mungkin minta mobilnya merek apa, warna apa, tahun berapa, supaya tepat katanya. Saudara, saya tanya sekarang, berapa banyak dari saudara datang kepada Tuhan, justru meminta kepada Tuhan secara terperinci, apa yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyenangkan Dia, supaya kita dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, kalau kita hanya memohonkan diri kita apa yang kita inginkan, itu memuaskan diri kita. Tetapi di level ini, mature adulthood, yang dipikirkan, bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa diterima di sana. Makanya saudara, tidak sedikit orang yang begitu berusaha untuk masuk ke sana dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Ketika kehidupan kita mengalami masuk di masa lanjut usia, pola pikir kita pasti berubah. Cara pandang kita pun berubah. Kebijaksanaan kita pun dalam hidup ini berubah. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kerohanian saudara pada saat ini? Apakah saudara pun mengalami perubahan dan sudah masuk di masa mature adulthood ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah membahas mengenai childhood, adolescence, adulthood, saudara, kali ini, di level ini justru, ketika kita memandang dan mengamati orang-orang yang sudah memasuki lanjut usia, proses berpikirnya berubah. Seharusnya, dia sudah memikirkan bahwa sebentar lagi saya akan mati. Sebentar lagi saya akan pulang. Apakah Bapa melayak menerima kita? Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memasuki masa lanjut usia ini, pikirannya hanya satu, bagaimana dia menjaga hidupnya, supaya dia bisa pulang dan masuk dalam kerajaan surga. Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di level inilah seharusnya kita berada. Di level mature adulthood ini seharusnya kita terus bagaimana menumbuhkan level kita, terus naik, dan ada di level ini. Saudara, ketika di level ini, tuntutan kita bukan lagi hanya berbuat baik, tetapi saudara, kita harus hidup sempurna. Banyak orang berkata, tidak mungkin bisa sempurna, karena sempurna hanya milik Tuhan. Mari saudara, kita lihat firman-Nya dengan jelas yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas katakan bahwa kita harus sempurna. Ketika Tuhan Yesus katakan hendaklah kamu sempurna, berarti Tuhan tahu saudara mampu dan bisa untuk sempurna. Bukan tidak bisa, pasti bisa. Hanya masalahnya saudara mau tidak berkomitmen untuk kita hidup sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ditebus dan disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sadar betul bahwa kehidupan kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan kita harus menjaga supaya kita tidak terlibat lagi di dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di level inilah kita belajar untuk sempurna. Di level inilah kita berjuang untuk menghadapi kesempurnaan. Dan orang yang berjuang untuk sempurna bukan berarti dia bebas dari masalah. Bukan berarti dia bebas dari segala tantangan. Justru tantangannya lebih berat. Justru permasalahannya lebih berat. Saudara, banyak orang berkata, bagaimana sekarang untuk sempurna? Rasanya saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Rasanya sekarang saya sudah berusaha bagaimana supaya tidak melakukan dosa. Saya sudah berpuasa, bahkan berdoa, bahkan doa semalaman suntuk. Saudara, ketika kita berjuang untuk menjadi lebih sempurna lagi, sama seperti Bapa di surga, kita harus mengerti hendaknya apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat dari ayat selanjutnya dari Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Saudara, dari ayat ini jelas dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna. Saudara hendak sempurnakah saat ini? Pilihan tangan saudara. Kalau saudara ingin sempurna, tidak ada lagi saudara. Perintahnya jelas tertulis dalam firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang jelas katakan, pergilah, jualah segala milikmu. Jangan sampai saudara salah mengartikan atau salah memahami. Jualah segala milikmu bukan berarti kita pulang ke rumah, apa yang kita punya di rumah lalu kita jualin semuanya, lalu kita berikan uangnya itu kita sumbangkan kepada gereja atau hamba Tuhan tertentu. Bukan saudara. Justru ketika kita membaca firman Tuhan ini, jualah segala milikmu, berarti kita punya hati, kita punya fokus hidup, tidak lagi terikat dengan segala kenyamanan dunia ini. Tidak lagi terikat dengan segala harta duniawi ini, saudara. Berapa banyak orang masih terikat saat ini? Bahkan sudah ada di ruang ICU, sudah megap-megap. Kalau nafasnya kembali lagi, dia masih memikirkan rumahnya yang mewah. Dia masih memikirkan mobilnya yang mahal. Dia masih memikirkan tanahnya, hartanya. Dia tidak rela melepaskan semuanya itu. Saudara, pertanyaannya, adakah semua itu dibawa ketika kita mati? Saudara, pasti saudara menjawab, tidak ada yang bawa. Betul, tidak dibawa. Lalu kenapa kita fokus pada kehidupan yang hanya singkat ini? Kenapa saat ini kita tidak belajar di level mature adulthood ini untuk kita fokus bagaimana mempersiapkan kehidupan kekal kita yang selama-lamanya abadi? Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di level ini, kita belajar bagaimana untuk hidup sempurna, tidak lagi terikat. Mari, mulai hari ini jangan lagi kita fokus dengan segala kenyamanan dunia ini. Lepaskan, dikatakan firman Tuhan, jualah segala milikmu. Justru kita tidak lagi terikat dengan segala kenyamanan, segala tawaran-tawaran dunia, segala harta kita. Saudara, di level ini justru kita belajar bagaimana fokus hidup kita bukan memuaskan diri kita. Ketika kita fokusnya hanya mengejar mujizat seperti di level-level childhood, saudara, justru di level ini, fokus hidup kita adalah bagaimana kita bisa menepati, memenuhi apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena Tuhan menjanjikan sebuah tempat kepada kita. Saudara, level hidup di level ini adalah orang-orang yang punya cara berpikir fokusnya bagaimana dia bisa masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Tempat apakah itu? Mari kita lihat yang terambil dari firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, di level mature adulthood ini, pikiran dia bagaimana dia mempersiapkan diri untuk pulang. Justru dia pikirkan bagaimana dia bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena dia tahu, firman Tuhan juga jelas katakan di dalam kitab Wahyu, bahwa langit yang pertama, bumi yang pertama ini nanti tidak akan ada lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang. Mari saudara, kita harusnya ada di level ini, kita memikirkan bagaimana kita mengumpulkan harta di sana, bukan lagi di bumi. Karena firman Tuhan jelas katakan, janganlah kumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat akan merusakkannya. Justru kita harus rela melepaskan segala sesuatunya dan kita kumpulkan di sana. Bagaimana mengumpulkannya? Berlakulah, bertindaklah. Bagaimana kita memantulkan cahaya Tuhan, bagaimana kita merepresentasikan, bagaimana kita membuat hidup kita menjadi saksi supaya kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup ini, adakah kita jahat sama orang lain? Ataukah kita mementingkan diri sendiri? Orang yang mementingkan dirinya sendiri, dia mengharapkan mujizat terus terjadi untuk menyenangkan hatinya. Tetapi berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang percaya datang ke gereja justru membawa begitu banyak daftar permohonan dan permintaan kepada Tuhan, supaya keinginannya dipenuhi. Bahkan tidak sedikit mereka datang dengan harapan mungkin pengen punya rumah, alamatnya di mana, luasnya berapa. Kan itu yang kita terima selama ini. Kita diajarkan untuk belajar mungkin minta mobilnya merek apa, warna apa, tahun berapa, supaya tepat katanya. Saudara, saya tanya sekarang, berapa banyak dari saudara datang kepada Tuhan justru meminta kepada Tuhan secara terperinci apa yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyenangkan Dia, supaya kita dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara,
Kalau kita hanya memohonkan diri kita apa yang kita inginkan, itu memuaskan diri kita. Tetapi di level ini, mature adulthood, yang dipikirkan bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bisa diterima di sana. Makanya saudara, tidak sedikit orang yang begitu berusaha untuk masuk ke sana dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Mari saudara, saya mengajak saudara semua dimanapun berada saat ini, transformasi cara berpikir kita. Mari kita ada di level mature adulthood. Kita fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Kita fokus menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.